tak layak huni di Sambirejo Pati terima bantuan berupa bedah rumah dari Basnas serta Satpol PP Kabupaten Pati. Ribuan liter minyak goreng ditemukan Kapolres Kendal saat melakukan sidak pada gudang di Jalan Pantura Weleri. Diduga tumpukan minyak goreng tersebut adalah aksi penimbunan. Kapal Johnson hasil dari kreativitas warga Parang Jepara laris dipesan oleh warga dari luar daerah seharga ratusan juta rupiah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ribuan liter minyak goreng kemasan premium 1 liter ditemukan menumpuk di sebuah gudang di Weleri, Kendal, Jawa Tengah pada Rabu siang. Minyak goreng ini tersimpan di gudang yang terletak di depan Puskesmas Ungup-Ungup dan belum didistribusikan. Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto yang melakukan sidak terkejut saat melihat tumpukan ribuan liter minyak goreng kemasan ini memenuhi gudang tersebut. Sidak yang dilakukan bersama jajaran Reskrim Polres Kendal dan Dinas Perdagangan Kendal di sebuah gudang di Pantura Weleri menemukan tumpukan minyak goreng disimpan dalam gudang. Ada sekitar 3.000 botol minyak goreng kemasan 1 liter belum didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Diduga disengaja ditimbun sebab minyak subsidi akan dicabut dan harga akan lebih tinggi. Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto mengatakan ada indikasi penimbunan yang dilakukan distributor ini karena ada sekitar 3 ton yang belum didistribusikan. Padahal biasanya setiap hari ada pengiriman ke pasar sebanyak 1.000 liter, namun dari keterangan pasokan data tanggal 10 Maret 2022 sampai sekarang belum didistribusikan. Namun demikian, Polres Kendal belum bisa memastikan apakah ini sengaja ditimbun menjelang subsidi dicabut pada Kamis besok atau memang belum disalurkan. Pihaknya akan dalami lebih lanjut indikasi ini karena jika melihat pasokan cukup banyak sementara di pasaran masyarakat masih kesulitan. Kepala Dinas Perdagangan juga dari Reskrim mengadakan sidak gabungan di beberapa distributor. Dan di salah satu distributor di sini kami lihat ada indikasi terjadinya penimbunan. Ya, karena stok yang ada sekitar hampir 3 ton minyak. Dan kami akan cek dan teliti kembali, adakan penyelidikan lebih lanjut apakah memang ada indikasi penimbunan atau tidak. Karena DO ini harus keluar tiap hari, banyak menganggur 1.000, namun tadi ada keterangan sementara dari karyawannya bahwa 6 hari belakang kemarin sampai dengan hari ini belum ada pendistribusian. Namun kami akan dalami lebih lanjut apakah ada penimbunan karena ini meresahkan masyarakat dan memang terjadi penimbunan. Pihak distributor sendiri berdalih setiap hari melakukan pengiriman ke sejumlah pasar, sementara saat melihat pasokan di gudang lainnya, Polres Kendal tidak mendapati penimbunan karena pasokan yang ada sedikit dan segera didistribusikan. Ari Hendratmoko, Operational Manager Distributor Kendal mengatakan, pasokan dari pabrik masih sedikit dan kurang lancar. Diakui kiriman dari pabrik masih sedikit dan kurang lancar karena masih di bawah rata-rata. Pasokan dari pabrik saat ini belum lancar, Pak. Belum lancar karena kirimannya masih sedikit ya menurut saya karena tidak sesuai dengan rata-rata. Rata-rata ya. Iya. Untuk permintaan sini masih banyak Mas? Masih banyak. Tapi untuk yang sisa di gudang ini Mas kan cukup nggak untuk pasokan untuk beberapa hari? Kalau kok cukupnya ya enggak, Pak, karena ini paling ada 2 pasar dah selesai. Sudah selesai. Itu cuma untuk 2 pasar aja ya. Sidak di gudang ini dilakukan untuk memastikan stok minyak goreng tersedia sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mencari minyak goreng. Indikasi penimbunan di gudang di Weleri ini kemungkinan sudah dicabutnya subsidi pemerintah dan minyak goreng dijual dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp23.000 per liter. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi terkait seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso. Saat ini Pemkab Kendal mengalami 11 kekosongan jabatan pimpinan tinggi Pratama sehingga dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif. Bupati menegaskan tidak ada transaksional dalam pengisian jabatan ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi dengan anggota dari pejabat pemerintah Kabupaten Kendal dan perguruan tinggi.
Ada lebih dari 100 ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tinggi pratama, nantinya akan dilakukan tes terbuka yang dilakukan oleh tim pansel. Sumarno mengatakan ada beberapa tahapan seleksi, meliputi seleksi administrasi, uji gagasan, dan juga uji kompetensi. Untuk uji kompetensi akan dilakukan oleh profesional yang independen, juga dilakukan uji rekam jejak untuk mengetahui tentang integritas, nasionalisme, dan radikalisme. Tahap terakhir seleksi berupa tes wawancara. Pelaksanaan seleksi ini ditargetkan selesai pada bulan Mei mendatang. Nanti ada tahapan pertama tentu saja seleksi administrasi. Setelah itu uji gagasan, terus juga nanti juga ada uji kompetensi. Kalau uji kompetensi bukan dari kami, nanti dari yang profesional, yang independen. Terus nanti juga ada uji rekam jejak, karena rekam jejak ini penting bicara masalah integritas, masalah apakah dengan masalah nasionalisme, masalah radikalisme yang sekarang lagi menjadi perhatian kita semua. Terus nanti juga terakhir pasti kita akan ada wawancara. Bupati Kendal Dikoem Ganinduto berharap seleksi ini bisa berjalan dengan baik dan profesional dan uji kompetensi berjalan secara ketat sehingga akan terpilih pimpinan terbaik yang memiliki leadership yang kuat sehingga pemimpin memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Harapannya semua yang punya potensi bisa mendaftar di JPT ini. Harapan saya yang terbaik, yang memiliki leadership yang kuat, ini bisa memimpin di OPD-OPD yang memang diseleksi pada saat ini. Jadi itu yang menjadi harapan, mudah-mudahan kita bisa melahirkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif, yang berdaya saing, dan yang mempunyai keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik dari diri. Yang lolos terbaik dari uji kompetensi harus paham benar terhadap visi misi dan bisa menerjemahkan program kerja serta rencana kerja dan bisa memiliki outcome yang baik. Jiwa leadership harus benar-benar kuat untuk mengelola dan membina OPD tersebut. Bupati juga memastikan pada seleksi ini tidak ada transaksional maupun titipan jabatan, maka kepada siapa saja yang mengetahui ada permainan bisa melaporkan langsung dan akan diberikan sanksi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono,
klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Pulau Parang merupakan salah satu dari 4 pulau di gugusan 27 pulau di Kepulauan Karimun Jawa yang berpenghuni. Selain bermata pencarian sebagai nelayan, warga Pulau Parang juga membuat kapal jenis Johnson. Hingga kini kapal Johnson buatan warga Parang banyak dipesan dari luar daerah. Warga di Pulau Parang, Kepulauan Karimun Jawa, piawai membuat kapal jenis Johnson. Selain bermata pencarian sebagai nelayan, warga juga berprofesi sebagai pembuat kapal. Hingga kini kapal Johnson buatan warga Parang banyak diminati warga luar daerah. Kapal Johnson buatan warga Pulau Parang menggunakan 3 jenis kayu, yaitu kayu jati, ulin, dan bengkire. Kayu ulin dan bengkire digunakan untuk kerangka kapal serta digunakan pada bagian bawah kapal. Dibutuhkan waktu hingga 2 bulan untuk menyelesaikan 1 unit kapal Johnson berukuran cukup besar. Tiap 1 unit kapal dikerjakan oleh 2 tukang ahli dan 1 tukang pembantu. Harga 1 unit kapal Johnson dibanderol hingga 150 juta rupiah. Harga tersebut belum termasuk perlengkapan kapal seperti satelit, peralatan memancing, dan juga mesin. Kayu. Kayunya ini kayu blangeran, bengkire, terus jati, sama laban. Dicampur-campur ya Mas ya? Campur-campur Mas. Yang penting apa? Awaknya, awak kapal yang bawah itu loh. Ya, itu harus apa Mas? Itu yang tahan air. Harus kayu Contohnya apa? kayu ulin. Kayu ulin. Kalau yang ini pakai apa? Ini blanger sama bengkire. Oh, campur itu ya. Ya. Setelah kapal selesai dibuat sebelum diturunkan ke laut untuk digunakan mencari ikan, warga melaksanakan acara selamatan, kemudian secara bersama-sama warga menarik kapal untuk diturunkan ke laut. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Budi Utomo bersama pihak korporat serta perusahaan Jepang menggelar seremoni penerimaan pekerja dari Budi Utomo yang diterima di salah satu perusahaan Jepang. Kepala LPKS Budi Utomo Ragil Rahmatullah mengungkapkan bahwa setidaknya sudah 50 siswa Budi Utomo yang siap berangkat untuk bekerja di Jepang secara resmi. Bertempat di kantor LPKS Budi Utomo Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati pada Kamis pagi, 2 siswa LPKS Budi Utomo mengikuti seremoni penerimaan pekerja dari Budi Utomo yang diterima di salah satu perusahaan di Jepang. 2 siswa tersebut atas nama Lukman Hakim dan Rama Ananda Saputra secara resmi diterima bekerja di salah satu perusahaan di kota Okayama, Jepang yang bergerak di bidang konstruksi.
Dalam kesempatannya, Kepala LPKS Budi Utomo Ragil Rahmatullah mengungkapkan bahwa LPKS Budi Utomo sendiri berdiri karena banyaknya penipuan terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri. Oleh karenanya pihaknya berkomitmen untuk membantu mengurangi pekerja imigran Indonesia atau PMI ilegal. Budi Utomo ini berdiri karena adanya banyak penipuan, Mas. Nah, kita dari Bapak Rianta sendiri yang dulunya advokat sosial yang sekarang menjadi DPR RI Komisi 2 merintis ini agar masyarakat itu tahu dan mau untuk bekerja di Jepang secara legal. Satu, untuk mengurangi pekerja yang ilegal atau non formal. Yang kedua, memang untuk memberikan wadah agar orang-orang yang benar-benar ingin bekerja di Jepang merubah nasibnya itu menjadi benar-benar bekerja di sana dengan jalur yang resmi, legal dan baik. Sementara itu, salah satu siswa di LPKS Budi Utomo yang diterima salah satu perusahaan Jepang mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang karena dapat segera bekerja di luar negeri. Alhamdulillah, hari ini saya dapat job di Okayama, yaitu konstruksi pengecatan. Alhamdulillah, sekolah di sini selama 7 bulan bisa secepat itu dapat job, dan insya Allah bulan 7 saya akan berangkat ke Jepang. Salah satu orang tua siswa juga mengaku bahagia terkait kabar penerimaan anaknya. Ia berharap dengan diterima kerja di Jepang, anaknya dapat mengangkat derajat keluarga yang ada di Indonesia. Ya, semoga betah, kerasan, dan tercapai semua yang diinginkan. Senang Bu ya anaknya kerja di Jepang? Alhamdulillah, sekali senang. Kepala LPKS Budi Utomo Ragil Rahmatullah mengungkapkan, kedua siswa yang melakukan seremoni penerimaan pekerja dari perusahaan Jepang hari ini merupakan sebagian dari setidaknya 50 siswa yang lain yang siap berangkat bekerja di perusahaan Jepang. Ia berharap siswa dapat bekerja di Jepang dengan baik dan dapat membawa nama baik Indonesia serta bisa menjadi duta wisata bagi Indonesia di tempat ia bekerja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 2 rumah di Dukuh Wiroto, Desa Sambirjo, Kecamatan Gabus Pati menerima bantuan bedah rumah dari Satpol PP dan juga Basnas Pati pada Kamis pagi. Kepala Desa Sambirjo mengungkapkan terima kasihnya atas bantuan bedah rumah bagi 2 rumah warganya yang dinilai kurang layak untuk ditempati. Dua rumah warga di Dukuh Wiroto, Desa Sambirjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati menerima bantuan bedah rumah dari Basnas Kabupaten Pati serta Satpol PP Kabupaten Pati. Warga Dukuh Wiroto, Desa Sambirjo tersebut atas nama Lasmu dan juga Warsini yang dinilai layak dan pantas mendapatkan prioritas bantuan bedah rumah tersebut. Kepala Desa Sambirjo Pati Andi Warsih mengungkapkan bahwa 2 warganya mendapat bantuan dari Basnas sebesar 15 juta rupiah serta bantuan swadaya dan tenaga dari Satpol PP Pati. Akhirnya kami prioritaskan Mbak Lasmu dapat bantuan dari Basnas senilai 15 juta rupiah dan selebihnya swadaya. Terus alhamdulillah tadi ada bantuan tenaga dari Satpol PP, juga ada sembako. Sementara itu, Kasatpol PP Pati Sugiono yang juga turun langsung dalam agenda bedah rumah tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan 50 personel untuk membantu bedah rumah dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Ini kebetulan dengan Mbah Lasmu pemiliknya, beliau hidup berdua, beliau belum dikaruniai putra. Dan ini kita upayakan untuk bisa bedah rumah. Jadi kami kerjasama dengan Basnas Kabupaten Pati dan alhamdulillah dikabulkan. Dan kita siapkan tenaga, personil. Nanti kalau misalnya ada kekurangan nanti kita sedikit banyak untuk membantu. Salah satu warga yaitu Lasmu mengungkapkan bahwa pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang membantu renovasi rumahnya. Ia mengaku sebelumnya rumahnya kerap tergenang air ketika hujan turun cukup deras. Nggih, sering banjir mriki. Ringanane mawon banjir lho. Teng mriku mau cekulu. Ndek wingi banjir gede niku. Dugi mriku tumbuhan botol niku kap niku. Dadi wonge nek makan niku teng ambin-ambinan ngoten niku dilepo bledho. Disukani blek ngoten. Terkait anggaran, Kasatpol PP Pati Sugiono mengungkapkan bahwa agenda bedah rumah tersebut diambil dari Basnas Pati dan juga swadaya Satpol PP Pati. Selain itu, Dharma Wanita Kabupaten Pati juga turut hadir untuk memberikan sembako kepada yang bersangkutan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Kudus mempunyai gedung nursing center baru bertepatan dengan HUT ke-48. PPNI Kudus resmi gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada 17 Maret 2022.
Bertepatan dengan HUT PPNI ke-48, PPNI Kabupaten Kudus meresmikan gedung baru yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo, Masan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Kurnia Yuliastuti Ketua DPW PPNI Jawa Tengah, dan Mas Van Yulianto selaku Ketua PPNI Kudus bersama perwakilan perawat di Kabupaten Kudus. Pembangunan gedung baru PPNI ini dalam rangka meningkatkan kompetensi perawat di Kabupaten Kudus, termasuk melakukan uji kompetensi setiap 5 tahun. Nantinya hal tersebut dilakukan agar perawat dapat memenuhi standar dalam memberikan pelayanan asupan keperawatan. Selain berfungsi sebagai sarana pelayanan kesekretariatan administrasi, gedung ini juga berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan diskusi dan melaksanakan seminar ataupun kegiatan-kegiatan ilmiah. Ini harapan kami dengan mudah hari ini bisa untuk melahirkan pengurus-pengurus yang tentunya lebih baik, yang inovatif dan implementasi. Ini harapan kami ke depan, karena selama ini masyarakat terhadap pelayanan di bidang kesehatan kadang-kadang masih ada yang saya bilang ini terutama di rumah sakit umum Dr. Rumanadi dan puskesmas. Makanya harus ada pembenahan. Harapan kami dengan adanya IDRT ini bisa dimasukkan di dalam SOP nanti. Ya, bagaimana SOP supaya ada semacam efek jerah untuk perawat ini di dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan kalau melanggar ketentuan. Selain peresmian gedung baru, PPNI juga menggelar musyawarah daerah ke-10 DPD PPNI Kabupaten Kudus dan peringatan HUT PPNI ke-48. Pada kesempatan itu, Hartopo juga memberikan apresiasi atas pembangunan gedung baru dan juga atas kerja keras para perawat dalam melaksanakan tugas, terlebih upaya kerja keras dalam menghadapi COVID-19. HUT PPNI yang ke-48 ini merupakan event di mana momentum HUT ini punya gedung baru, ya mestinya kebangkitan teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya utamanya dalam profesinya. Mengingat hingga saat ini masih banyak stigma kurang menyenangkan terhadap kualitas pelayanan perawat di Kabupaten Kudus, dengan dilaksanakan Musda ke-10 kali ini, Hartopo berharap untuk terus meningkatkan peran PPNI agar dapat melahirkan kepengurusan yang memberikan kerja nyata dan kompeten dengan program yang dilaksanakan nantinya. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.